Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Najatul Fadilah. Saya Rizky Amelia. Saya Zakia Panisa. Saya Findria Sekadu Salma. Saya Tasya Putri. Saya Dina Rayuni Sakina. Berikut videonya. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah rangkaian proses atau langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan dagang untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan semua transaksi keuangan selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun atau 1 bulan. Siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dan berakhir dengan penutupan akun-akun agar siap digunakan untuk periode akuntansi berikutnya. Tujuan dari siklus akuntansi ini adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan benar dan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Siklus akuntansi membantu perusahaan dagang dalam pengambilan keputusan yang berbasis data keuangan yang valid dan terstruktur. Macam-macam jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah catatan akuntansi khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit. Jurnal ini mencatat detail transaksi seperti tanggal pembelian, nama pemasok, jumlah barang atau jasa yang dibeli, dan jumlah utang yang timbul akibat pembelian tersebut. Yang kedua ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit oleh perusahaan. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan pengeluaran uang tunai atau kas dari perusahaan seperti pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji, atau pengeluaran biaya operasional. Yang keempat ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan penerimaan uang tunai atau kas oleh perusahaan, seperti penerimaan pembayaran dari pelanggan, penjualan tunai, atau penerimaan pendapatan. Yang terakhir ada jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan secara kronologis. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal umum sebelum dipindahkan ke buku besar. Pencatatan dalam jurnal umum biasanya mencakup tanggal transaksi, keterangan transaksi, akun yang terpengaruh, dan jumlah uang yang terkait. Jurnal umum adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi dan merupakan dasar untuk membuat laporan keuangan. Neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan keuangan yang menyajikan daftar saldo semua akun dalam buku umum pada akhir periode akuntansi. Tujuannya adalah untuk memeriksa keseimbangan antara total debit dan total kredit, memastikan bahwa pencatatan transaksi telah dilakukan dengan benar sebelum penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet adalah alat bantu dalam akuntansi yang digunakan untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur biasanya berbentuk tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Di antaranya kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan kolom untuk laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, biaya, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu. 2. Laporan perubahan ekuitas atau LPE. Adalah laporan keuangan yang berisi informasi mengenai perubahan ekuitas pemilik selama periode tertentu. LPE menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih serta perubahan saldo akun ekuitas seperti modal disetor, laba yang ditahan, dan lainnya. 3. Neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Neraca berisi informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan.
4. Laporan arus kas adalah laporan yang berisi informasi mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini juga dikenal dengan sebutan cash flow statement. Buku besar pembantu piutang adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi piutang yang dilakukan secara individu. Buku besar ini merupakan pembantu dari akun piutang dalam buku besar umum. Fungsinya adalah memberikan informasi rinci tentang saldo piutang dari setiap pelanggan, termasuk transaksi penjualan, pembayaran, dan saldo akhir. Dengan menggunakan buku besar pembantu piutang, perusahaan dapat memantau piutang dari setiap pelanggan dan memastikan bahwa total saldo piutang di buku besar umum sesuai dengan rincian yang ada dalam buku besar pembantu. Buku besar pembantu hutang adalah catatan akuntansi yang merinci transaksi dan saldo hutang dari masing-masing kreditor atau pemasok. Fungsinya adalah untuk memberikan rincian spesifik mengenai setiap transaksi hutang yang dilakukan perusahaan, seperti pembelian, pembayaran, dan saldo yang masih harus dibayar secara kepada setiap kreditor. Dengan adanya buku besar pembantu hutang, perusahaan dapat memantau dan mengelola kewajiban dan memastikan bahwa saldo hutang dalam buku besar umum sesuai dengan rinci yang ada dalam buku besar pembantu. Daftar saldo piutang adalah suatu laporan atau daftar yang mencatat seluruh saldo piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu pada suatu periode tertentu. Piutang ini merupakan jumlah uang yang harus diterima dari pelanggan atau pihak lain yang telah menerima barang atau jasa tetapi belum melakukan pembayaran. Daftar ini biasanya dicantumkan informasi seperti nama debitur, pihak yang berutang, tanggal transaksi, jumlah piutang, dan status pembayaran. Apakah sudah jatuh tempo atau belum? Saldo piutang membantu perusahaan dalam mengelola dan memantau piutang mereka serta memastikan arus kas tetap lancar. Daftar saldo hutang adalah sejumlah hutang yang belum dibayar sampai dengan periode tertentu. Daftar saldo hutang dapat digunakan untuk melacak semua pembayaran yang harus diterima suatu perusahaan atau dari pelanggan atau klien. Bukti memorial. Bukti memorial merupakan sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tersebut. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun, agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Entry jurnal penyesuaian dicatat dalam buku besar perusahaan pada akhir periode akuntansi untuk mematuhi prinsip pencocokan dan pengakuan pendapatan. Bukti transaksi adalah dokumen atau catatan tertulis yang digunakan sebagai bukti bahwa suatu transaksi keuangan telah terjadi. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar pencatatan dalam sistem akuntansi perusahaan. Bukti transaksi mencantumkan informasi penting seperti tanggal transaksi, pihak-pihak yang terlibat, jumlah uang atau barang yang terlibat, serta rincian mengenai jenis transaksi yang dilakukan. Bukti transaksi penting untuk memastikan keakuratan dan validitas pencatatan transaksi dalam laporan keuangan perusahaan. Penutupan buku. 1. Jurnal penutup. Jurnal penutup perusahaan dagang adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo ke akun sementara ke akun permanen. Jurnal penutup dibuat setelah laporan keuangan selesai disusun. 2. Menutup buku besar. Menutup buku besar adalah kegiatan dilakukan di bagian keuangan untuk menutup laporan di akhir periode, seperti pada akhir bulan dan akhir tahun. Menutup buku besar merupakan langkah terakhir dari siklus akuntansi. Neraca saldo setelah penutupan. 3. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance adalah laporan yang berisi daftar saldo akun real perusahaan setelah penutupan buku. Neraca saldo ini disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan membuat jurnal penutup.
Tujuannya yaitu untuk memastikan apakah nilai pengeluaran dan pendapatan seimbang atau tidak pada saat penutupan buku. Neraca saldo ini juga membantu dalam menyiapkan laporan keuangan akhir dan memastikan konsisten dalam pembukuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.